Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Saraswati dari kelas 12 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 10 perangkat jaringan. Yang pertama adalah router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga pengiriman data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya bisa diterima. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Sekilas, cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen, atau menyatukan segmen-segmen tersebut. Hanya saja, router berada pada lapisan ketiga OSI. Yang kedua, wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Fungsi wireless card pada laptop yaitu menghubungkan laptop pada jaringan tanpa menggunakan kabel. Selain itu, wireless juga dapat menerima sinyal dari perangkat lain, agar laptop dapat terhubung ke jaringan komputer atau jaringan internet. Yang ketiga adalah LAN card. LAN card ini merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Fungsi lain dari LAN card diantaranya, yang pertama, sebagai pengontrol aliran data antar komputer dalam suatu jaringan. Yang kedua, mempersiapkan data dari komputer agar dapat ditransfer ke komputer lain. Yang ketiga, menerima data dari komputer melalui kabel dan diterjemahkan dalam bentuk bit. Yang keempat adalah bridge. Perangkat bridge ini berfungsi memperluas jaringan ke bentuk jaringan lain yang lebih luas, sehingga bisa dipergunakan pada perangkat lain. Pada kinerja bridge ini, ia harus mengenal alamat match, yang biasanya mentransmisikan data ke sebuah jaringan. Baru, kemudian bridge membuat tabel otomatis. Kelebihan bridge ini bisa menentukan segmen mana yang akan di-routing atau disaring. Yang kelima adalah modem. Modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data-data yang diberikan pada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itulah, ketika modem ini mendapatkan data yang berbentuk sinyal analog, maka modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital, supaya bisa diproses lebih lanjut oleh komputer. Yang keenam adalah hub. Hub ini merupakan salah satu perangkat jaringan yang tugasnya untuk merubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan supaya dua perangkat komputer atau lebih bisa terhubung. Hub tidak bisa mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port, hingga paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal seperti inilah yang membuat paket data yang dikirim melalui collision atau tabrakan data. Yang ketujuh adalah switch. Switch merupakan salah satu perangkat jaringan yang fungsinya hampir sama dengan hub, tapi perangkat ini lebih pintar dari hub, karena bisa mengatasi masalah collision data. Tak hanya itu saja, switch juga mempunyai beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data atau juga luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu juga, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal saja, tetapi juga memfilter paket data lalu kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. Yang kedelapan adalah kabel jaringan. Kabel jaringan sendiri merupakan sebuah media transmisi berbentuk kabel yang berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang bisa digunakan, misal kabel UTP, STP, dan fiber optik. Biasanya, kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. Yang kesembilan adalah repeater. Repeater adalah sebuah perangkat jaringan yang memiliki fungsi dalam memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dan server, supaya perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja repeater sendiri yaitu menerima sinyal dari server, kemudian memancarkan kembali sinyal dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah bisa dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan lebih luas. Yang ke-10 adalah access point. Access point sendiri terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi serta menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access point ini, maka kita bisa terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point tersebut ini berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yakni jaringan wireless dan jaringan LAN. Kesimpulannya adalah dengan adanya beberapa perangkat-perangkat yang telah dijelaskan tadi, kedua komputer atau lebih bisa saling terhubung dan saling bertukar data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.